طول ما قولي لك استقيمي ولا تدعوت قبل الموت من بلاده ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي ولم تصم نتمنى يا الله لا معينا أن اشتقت طالما حب ربي وربي وسد من شر أشهر وداوت الهجارات كشف المطرفات أنامي وراودانه جبال سموم أعلم فيه فأرها أيام الشمال وأنت كنز داهم فيها ضرورتهم إنها ضرورة لا تزول العصام وكيف تدعو إلى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم غرب ومن عجم نبينا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم أحوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمسون وقام من البحر أو رسام من الديام وواقفون لديه إن أحدهم من لقطة العلم أو من زلة الحكم من زلة الحكم هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه
Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai, kita muliakan dan kita hormati guru kita, mursyid kita, Buya, serta keluarga besarnya, dan juga kepada guru kita Wali Nanggur Jakarta beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan guru kita, Allah mudahkan perjuangan dakwahnya, kita semua istiqomah di bawah bimbingan daripada ajaran yang mulia ini. Dan kita cintai Ahlul Bait, Abang Dayang Nasir Suhaidi sebagai pembina PEPAS, juga Gubernur MPTT DKI Jakarta yang malam ini juga berhadir di tengah kita. Alhamdulillah, wasilah daripada keberkahan beliau tempat ini ada, dan juga pengajian daripada Ustadzul Mahajidin PEPAS dan juga posko MPTT cabang Cijantung ini berkah beliau. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki dan kemuliaan. Mari kita dan kita muliakan ahli hajat Abang Dazul dengan ordanya P2KR, Persatuan Persaudaraan Perkumpulan Persaudaraan Kampung Raya, baru sebulan lalu tercipta, diketuai oleh Syahril. Haji Syahril. Oh, Tengku Syahril ya. Amin. Alhamdulillah. Malam ini kebetulan kegiatan mereka setiap malam Sabtu membaca dalail dan kebagian oleh rumah Abang Dazul. Beliau orang Kemumu dan beliau meminta kegiatan itu diadakan di sini. Katanya undang semuanya, masyarakat PEPAS, orang PTT dan semuanya diundang. Alhamdulillah malam ini kita berhadir dan acara yaitu arisan ya, arisan dan juga pembacaan dalail sudah kita dengarkan sama-sama tadi. Mudah-mudahan hajat dan maksud daripada kegiatan saudara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang dicintai para guru, orang tua kami, Abah Zakaria, beliau tadi Nazar, oleh Ketua Irfan, Menteri Bang Haji Karimuddin, juga Khalifah Zul, Panglima Umar, Ketua Umum PEPAS dan juga Ketua Umum PEPAS Abang Damtar dan juga Umar Sandi, baru terpilih, belum dilantik. Insyaallah mungkin nanti hari Minggu dilantik, mudah-mudahan Allah mudahkan. Juga yang kami cintai orang tua kami, penasehat Abang Sumarni, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada panitia yang menyiapkan makanan kita, ya, yang menyiapkan makan kita, dan juga segala keperluan daripada acara malam ini. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang sangat-sangat Allah berkahi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lebih malam ini adalah kegiatan acara rutin daripada MPTT cabang Jakarta. Yang malam Rabu kami, setiap malam Sabtu kami mengadakan acara pengajian dan tawajuh, dan malam Jumatnya berzikir, malam Rabunya ngaji fikih, malam Sabtunya itu tawajuh. Maka tadi selesai maghrib kami langsung tawajuh dan juga pengajian. Dan alhamdulillah kegiatan kami di MPTT Jakarta dipindahkan kemari, kita sama-sama gabung dalail khairat dan juga pengajian. Jadi dalail khairat, dalail khairat itu adalah bacaan kaidah, pujian-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Barzanji. Al-Barzanji dan juga dalail khairat dibaca oleh orang Sumatera pada umumnya, baik Padang, kebanyakan Sumatera Barat dan juga Aceh. Dan kita mulai dari pesantren di Aceh itu dari kecil sudah diajarkan dalail khairat. Tapi kita nggak tahu suruh baca pakai irama dan lain sebagainya. Kenapa? Untuk keindahan, memuji-muji.
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian-pujian itu dengan suara keras. Suara keras bukan berarti Allah tidak mendengar. Suara keras adalah ungkapan rasa cinta yang begitu amat sangat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ya Nabi salamu alaika dengan suara bahkan keluar anak suara kita, tapi itu adalah ungkapan rasa. Fadkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra, kata Allah. Bahkan di ayat lain kata Allah, ya jibalu awibi, gunung ketika dia diam, Allah marahi gunung supaya dia bersuara dengan keras dan juga dia bergerak. Sudah selesai makanannya. Nah, kita tunggu makanan dulu. Di bahasa dalail, namun kita harus masuk ke dada kita. Bagaimana pengarang itu ketika dia mengarang terbuai dengan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga ketika kita baca seharusnya masuk ke batin kita. Karena kita tahu Imam Jazuli ini adalah ulama sufi. Ketika dia mengarang itu, dia mengarang untuk kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya pada waktu yang sangat singkat ini, saya hanya pakai waktu 10 menit karena saya MC, saya pakai waktu 10 menit, 4 menit lagi buat saya. Jadi saya hanya ingin sampaikan bahwa setiap saat, setiap momentum apapun, ketika pergantian tahun, seharusnya ada sebuah proses muhasabah. Proses muhasabah yang harus kita lakukan agar tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. 2022 sudah kita lewati. Kita menjalani tahun 2023. Allah panjangkan umur kita, kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Agar apa? Kalau dulu kita tidak pernah melakukan perintah Allah, agar tahun ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah. Segera taubat dan sadar kembali kepadanya. Kalaulah selama 2022 kita sudah taat kepada Allah, Allah masih panjangkan umur kita. Kenapa? Karena Allah ingin kita istiqamah di dalam amalan kita, agar Allah berikan kesempatan kepada kita agar iman kita meningkat. Yang tadinya iman kita dengan ilmu yang hanya di kepala, ketika takbir hanya ingat hafalan ayat Tuhan dan lain sebagainya, Allah beri waktu kesempatan agar kita naik iman itu ke dalam jiwa kita dengan iman zauk namanya. Ketika takbir mulut mengatakan Allahu Akbar, hati bergetar merasakan bahwa Allah benar besar. Allah beri kesempatan kepada kita. Lalu kenapa Allah masih beri kesempatan? Agar kita bisa berakhlak dengan mulia. Karena selama 2022 mungkin kita taat, akan tetapi batin kita dipenuhi oleh hawa dan nafsu. Kita boleh taat mungkin 2022 dulu, ketika salat pun kita masih bisa dengki, masih bisa sombong, masih bisa ujub dengan ilmu dan amal kita. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Allah beri kita kesempatan agar kita terus membersihkan kalbu kita. Dari apa? Dari dua hal. Yang pertama hawa, kedua nafsu. Untuk membersihkan kedua ini enggak mudah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kirim fatuba ilayya. Saya sudah tidak ada, kata Nabi. Siapa yang kalian ikuti sekarang ini? Kalian hidup di zaman siapa? Jika kalian hidup di zaman al-ulama warathatul anbiya, insyaallah Allah berikan kemudahan kepada kita. Sebagaimana yang Nabi katakan, tsumma yalunahu. Engkau adalah umat sebaik-baik setelah umatku dan umat sahabat dan setelahku. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, MPTT hadir kepada kita hanya untuk membersihkan kalbu kita agar iman kita bisa naik, agar iman kita bisa merasa ke dalam batin kita. Gak ada yang lain tujuan MPTT. Maka amalan dia apa? Zikir dengan apa? Suara keras. Suara keras bukan memperdengarkan kepada Allah. Suara keras hanya untuk menghantam jiwa kita.
yang kadang mungkin kita galau, yang kadang mungkin kita berdosa, yang kadang mungkin banyak kita makan kwitansi kosong dan lain sebagainya. Itu menutup mata hati kita untuk merasakan keberadaan Allah. Maka dengan zikir yang wasal, yang bersambung melalui guru sampai ke Rasulullah SAW. Karena tiada satupun yang dapat kita andalkan ketika kita mati kecuali man atallah biqalbin salim, hati yang selamat dari nafsu dan hawa. Insyaallah malam ini kita nanti dengarkan kepada pakarnya, yaitu Wali Nanggol Jakarta. Saya hanya menyampaikan, insyaallah beliau yang terus setiap saat berada bersama dengan Abuya, mendampingi Abuya kemanapun Abuya berada. Mungkin beliau dan bahkan beliau telah banyak mendapatkan apa-apa ajaran dibawa oleh Abuya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keberkahan pada malam ini. Ini hanya prolog saya ambil 10 menit. Insyaallah kita mulai acara malam ini. Kita minta sepatah kata daripada sahibul hajat yang dari P2KR. Siapa ini yang dari P2KR? Kepada Bangda Zul ya? Pada Bangda Zul kami silahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sahibul hajat. Pada Bangda Zul kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal itu kamu wakili kamu orang tua kita, yaitu Mama Ambo. Waktu dan tempat kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Wali MPTT Haji Adila Khairunas, yang terhormat Cicunda Haji Nazir Suhaidi, dan Abangda. Di sini ada Bang Sulaiman Rashid dan juga dosa yang lain yang tidak Ambo sebutkan satu persatu. Ambo mohon maaf, sebenarnya Sahibul Bait itu adalah Ipin ya, adalah itu keponakan Ambo dulu di kamumu ya. Kau termasuk cucu Ambo doang di Tiko, ada Sahril, ada Sahrul, itu cucu kan Uma ini adalah sebuah nenek di Ambo Tiko gitu. Mungkin Ambo tidak mau panjang-panjang khatimah. Tentu Ambo sangat bangga dengan adanya P2KR. Itu adalah organisasi sektoral yang ada di Labuan Haji Timur. Ambo bangga karena mereka pun mungkin sekitar ya 100 jiwa yang ada di Jakarta dan adalah punya perkumpulan. Nah itu mau sampaikan kepada cucu dan salahnya adalah ketua dari P2KR tersebut. Mohon bisa karena itu di Labuan Haji Timur tuh ada beberapa organisasi sektoral, tentu payungnya ada PEPAS namanya. Mudah-mudahan mbok kecaan nanti ke depan harus adulah pengurus-pengurus sektoral itu duduk di pengurusan PEPAS. Itu intinya, di mana silaturahmi akan terjalin terus dengan ado kita yang ada di seperti logo. Ambo bangga bana dengan ado MPTT itu, karena mongang jauh bana perbedaannya dulu kini kok. Oh dulu tuh banyak masyarakat itu yang suka ya menyimpang lah dari apa yang kita laksanakan. Tapi dengan hadirnya MPTT itu bisa hati kita bisa terbuka untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dibawakan oleh Abuya Al-Wali gitu ya, kira begitu. Jadi perlu mau sampaikan kepada anggota PEPAS, mungkin minggu depan hari Minggu akan dilantik kepengurusan yang baru
yang terpilih pada kami mupes kakatan. Nah, alhamdulillah kita sama-sama hadir dalam rangka menggembirakan dosa itu terus bersiapapun nanti yang akan kita ramikan pada saat nanti di sana. Nah, ambo pikir selaku Sayyidul Bait, ambo sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Haji Haji Cucunda Nazir Suaidi yang telah memberikan tempat yang sangat baik ini, bukan hanya dalam rangka pertemuan Sayyidul Bait, termasuk tempat-tempat yang lain dalam rangka tempat silaturahmi yang ada di Cicantung. Itu begitu saja. Sekali lagi ambo berterima kasih yang sangat besar kepada dosana. Mudah-mudahan perjuangan dari MPT Triko akan terlaksana terus sampai ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan Pak Ibu kamu ya. Alhamdulillah penjelasan dari Jumara kamang gigi ini tuh, tidak teman ya. Kita minta petinggi-petinggi kita. Selanjutnya kita minta sepatah kata dari Ketua Umum terpilih PEPAS, pandangannya dan juga sambutan pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Abuya dan keluarga, yang kami muliakan Wali Nagro, yang kami muliakan Kanda Abang Naim Nazir Suaidi, yang kami muliakan Nek Zumar, dan juga Tengku Ipan Najes dan Tengku Zakaria, dan juga ada orang tua kami di sini, Sulai, dan terkhusus kepada tamu kita yaitu dari kamu. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kami tidak memanjangkan mukadimah karena kami sekilas kami sampaikan bahwa kami baru melakukan mubes PEPAS itu sebulan yang lalu. Alhamdulillah terpilih. Kami dipercayakan untuk periode 2022 sampai 2025. PEPAS ini berdiri sejak tahun 1999. Kini umurnya sudah hampir 23 tahun. Nah, pendirinya itu ada seorang, ada yaitu Wali Nagro sebagai pendiri PEPAS, Kanda Nazir Suaidi, termasuk Nek Zumarni. Nek Zumarni ada 9 pendiri itu, tapi anggotanya dulu itu adalah sekitar 38 orang. Kini alhamdulillah jiwa masyarakat PEPAS itu sudah sampai sekitar 750 orang. Alhamdulillah. Berkaitan dengan itu, karena organisasi PEPAS bukan hanya orang Labuaji, orang Palumat, tetapi di luar Palumat juga banyak. Contohnya Tengku Zakaria,
ada Tengku Hamdani, ada Tengku Arai juga di Labuan Haji, dan ada dari Bang Mansurna itu dari Kebatuan. Dan kami mengajak pada dosa-dosa yang dari kampung. Kami mengajak kalau bisa bergabung dengan Pepas, alhamdulillah. Ya kan? Kami merasa bangga dan dengan tangan terbuka untuk bergabung dengan Pepas. Singkatannya apa itu? Kemudian B2KN. Selain itu kami sampaikan bahwa Pepas ini akan mengadakan nanti itu pelantikan di tanggal 22 di hari Minggu nanti. Sekaligus kami mengundang saudara-saudara yang ada di Sikoro untuk menghadiri pelantikan, yaitu di UI sekitar mulainya itu jam 10 sampai selesai nanti. Itulah sekilas gambaran Pepas yang bisa kami sampaikan. Sekelumit Pepas tutorial Pepas yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa kita bicarakan lagi kalau ada dosa-dosa kami yang mau bergabung dengan Pepas. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Pepas yang terpilih, insyaallah apa yang beliau sampaikan menjadi pandangan yang baik daripada kawan-kawan, karena memang Pepas ini dari dulu walaupun belum mungkin ranah sosialnya sampai ke umum habis semuanya ya. Makanya tadi Nek Zumarni adalah pendiri dan juga motivator di dalam Pepas. Insyaallah mungkin kawan-kawan semuanya ini bergabung dalam Pepas agar memang tujuan utama organisasi itu tak lain hanya untuk supaya masyarakat Pepas ini benar jalannya ya. Nggak ada satu ormas menginginkan anggotanya itu hancur dia, karena tidak ada. Jadi mungkin insyaallah mudah-mudahan kita minta pandangan orang tua kita, juga penasehat kita kepada Bangda M. Nazir Suhaidi untuk bisa menyampaikan sepatah kata, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang dirahmati oleh Allah ini kita jamaah MPDT, warga Pepas dan warga Kemumu, ibu-ibu, abang-abang, dapat memenuhi undangan dari saudara kita, yaitu saudara Jul. Mudah-mudahan niat baik kita malam ini dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan, yang kita cintai, murabbi kita Abuya beserta keluarga. Mudah-mudahan Abuya
dan keluarga diberikan selalu kesehatan oleh Allah, dikuatkan badannya dan dimudahkan segala perjuangannya. Amin. Juga yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita Wali Nanggro beserta keluarga, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, mudahkan perjuangannya. Juga yang kita muliakan guru-guru Abi Irfan Rajes, Tengku Farijal, Tengku Wadari, Abi Zakaria, Tengku Nazar, dan tengku-tengku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru kita diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan perjuangannya, dan disehatkan selalu oleh Allah. Juga yang saya hormati pendiri Perpas, juga pembina Perpas, Nenek Nda Zumarni, juga Wali Nanggro Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum Perpas dan Wakil Ketua Umum Perpas beserta jajaran pengurus Perpas yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Juga yang saya muliakan Pamanda Sulaiman Ras dan seluruh orang tua kami, adik-adik, abang-abang, keponaan, dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, jadi Pamanda Zumarni atau Nenek Nda Zumarni telah menguraikan bahwa sekarang saudara-saudara kita dari Kemumu telah membuat sebuah perguyuban, yaitu P2KR, Persatuan Kerukunan Keluarga Kemumu Raya. Jadi malam ini mungkin kita warga Perpas mengetahui bahwa di Labuan Haji Timur telah muncul lagi sebuah organisasi baru, yaitu di Kemumu. Kemumu itu ada dua, Kemumu Hilir dan Kemumu Seberang. Hah? Alah tiga lo gini ya, tiga buah. Ampe, akhir sampai Kemumu. Dulu dua, kini ampe. Kira-kira. Jadi mudah-mudahan kampung itu bertambah maju. Dengan adanya sebuah perguyuban atau sebuah persatuan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Jakarta ini, orang Kemumu, bisa memajukan daerahnya, terutama di Jakarta. Dia bersatu sampai ke daerah, insya Allah bisa membantu seluruh warga-warga yang ada di tempat pemukiman. Oh, satu kemukiman sampai desa. Sampai desa. Kalau di Pelumat, ya, 8 desa, tapi 2 mukim. Amilah 2 mukim gini. Jadi alhamdulillah, mungkin dusana-dusana yang dari Kemumu Allah tahu, ya. Nah, payah mau baca itu panjang, pasti tahu. Perpasdu Allah lamu berdiri. Kalau gitu kan, alhamdulillah setiap tahun atau 2 tahun sekali Perpas itu mengadakan santunan anak yatim untuk daerah. Dan setiap penyantunan anak yatim itu Kemumu semuanya pasti disantuni, ya kan? Nah,
Jadi nak ada panah ditinggal. Salamoko kami memberikan santunan kepada kaum muda nak ada panah. Terkecuali ya kan, yang membagi itu dah lupa ya kan, atau kau kata kampung hilat je kan, hilat ya kan, antah kecil bagai ada kadang dia biarkannya. Tapi pada umumnya data itu masuk kepada panitia yang ada di Jakarta, dan kami satukan dengan panitia yang ada di kampung. InsyaAllah selalu dah salurkan. Alhamdulillah ya kan. Mudah-mudahan kami minta kepada warga Kemumu yang ada di Jakarta, ya kan, ia lebih giat jualai, ya kan, nah, lebih berpartisipasi lah untuk membantu, ya kan, tanah air Sinda. Itu harapan kami, ya kan. Kalau bisa bergabung bersama-sama dengan Pepas. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak jadi masalah, ya kan? Nah, tidak bisa. Nak jadi masalah, misalnya nak menyantuni anak yatim, ya kan, masing-masing yang setiap tahun atau setiap bulan, itu nak jadi masalah, itu untuk yang terbaik, ya kan. Tapi kami tidak menutup kemungkinan, ya, karena Pepasu bukanlah organisasi pelumat saja, bukan pelumat, lagi ketua yang terpilih ya kawan. Pepasu ada warga dari Aceh Utara, ada dari Aceh PD, kan? Ada dari Banda Aceh, kalau gitu kan? Ada dari Lamainong, ada dari Samaduo, ada dari Bampidik, macam-macam uang Pepas tu. Jadi bebas siapa bisa masuk ke Pepas, asal inyo mengisi fakta integritas, ya. Jadi kami terbuka, organisasi kami ya terbuka untuk umum, ya. Tapi ada aturannya, ya gitu. Ya mudah-mudahan ya dusana kami yang dari Kemumu bisa bergabung, ya kan, dengan Pepas kapanpun. Juga tadi ketua mengundang pada hari Minggu tanggal 22 Januari di UI, ya. Kami akan mengadakan pelantikan pengurus baru mulai jam 9 pagi sampai selesai. Nah, juga mau mengundang sekali lagi, kalau bisa seluruh sanak kami dari Kemumu, ya mudah-mudahan bisa hadir lah, ya, untuk bersama-sama gitu, ya. Mungkin demikian, ya, harapan dari kami. Mungkin lebih kurang mohon maaf karena waktu malam. Jadi ada hal-hal lain nanti yang akan disampaikan oleh guru kita, ya kan? Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pun sudah diangkat dan sudah kita makan. Kita makan buah di. Alhamdulillah ya. Jadi pada endang punalah pencerahan terhadap orda di mana petinggi-petinggi WC. Sekarang kita khidmat. Tenangkan pikiran, tenangkan hati, kita ingat Allah. Kita dengarkan nanti kajian-kajian dari kita agar acara malam ini ada buah. Nah, jangan pergi lapa pulang tanyang dulah buahnya, bukan itu. Tapi buahnya ada. Apa buahnya? Agar batin kita berubah, agar makin taat kita kepada Allah. Maka khusyuk kita, ada makalah yang sudah dibagikan. Ini kalam daripada Abu yang Syed kita. Nah, kita lihat, saya bacakan, nanti kita dengarkan kajian daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Judul makalah kita ini sudah kebagian semua ya? Apa kegunaan posko tauhid tasawuf? Posko banyak ya, di Aceh, di Jakarta masih kurang. Insyaallah Kemumu bisa buat posko nanti. Kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat pemberian Allah. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Yaitu Allah yang mengadakan kita dan membantu kita ada di muka bumi ini. Bersyukur ini adalah dengan jalan beribadah dan bermuamalah
dengan hukum syarak, kita istiqomah dan juga ikhlas mengimani atau membenarkan keberadaan Allah dan Rasul-Nya yang telah menyampaikan kepada kita mengenai Allah dan sifatnya, dan juga mengenai anjuran dan larangan. Allah itu pencipta sekalian alam, menggerakkan dan mendiamkan kita dalam setiap kegiatan kita, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dengan apa? Memperbaiki sifat-sifat nafsu kita. Jangan ada sifat-sifat yang jelek yang melengket pada hati kita. Bila mana ketiga yang di atas tadi ditambah dengan ma'rifat, apa itu? Mencintai Allah, dan yang lainnya hilang di dalam pandangan batinnya, maka inilah yang tersebut di atas adalah tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Namun jika sebaliknya, kita termasuk orang yang kufur nikmat dan ragu serta syirik kepada Allah, Tuhan semesta alam. Apakah anggota PEPAS dan P2KR yang ada di Jakarta ini, dan juga menyampaikan ini kepada jamaahnya, umat Islam di mana saja berada, baik untuk dirinya, rumah tangganya, anak-anaknya, istrinya, dan masyarakat sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembacaan makalah. Kita dengarkan kajian dari guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang mulia, ini Ustaz, baiklah, kami orang awam ingin bertanya apa nikmat ijab dan imdad doa. Itu dulu. Yang lain ada yang ingin bertanya? Pertanyaan dari Ketua Umum P2KR, apa yang dimaksud dengan nikmat ijab dan nikmat indah? Ibu-ibu, ada yang bertanya? Oh, Pak Haji, Pak Menteri kita, Pak silakan. Jawab katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan ayah rohani kita bersama Abu ya, beserta keluarga besar, juga yang kita muliakan guru kita Wali Nurul, dan juga orang-orang tua kita, seluruh ketua organisasi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Saya melihat judul dari makalah ini, apa kegunaan usbul tauhid tasawuf. Pertanyaan saya pertama, apa gunanya tauhid tasawuf ini dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita, dari segi gaul kita dan pekerjaan kita. Pertanyaan yang pertama, dan pertanyaan yang kedua, kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah. Apa kita menjadi hamba? Apakah kita hamba Allah, hamba nafsu, atau hamba syaitan? Kami minta penjelasan itu. Mungkin cukup di situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Al yang menjawab badannya ya. Jadi mungkin 3 pertanyaan cukup ya kita menggunakan kajian malam ini. Yang pertama nikmat ijab dan indah. Yang kedua kegunaan tauhid tasawuf baik untuk diri, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk cara kita bergaul apa. Kemudian yang ketiga, yang kedua Bang Haji dari tadi apa? Oh, kita ini diciptakan sebagai hamba Allah ya. Nah, jadi bagaimana penjelasannya?
apakah sekarang ini kita sudah menjadi hamba Allah atau belum, atau menjadi hamba kwitansi atau hamba gantuwe, ya kan? Ini kita jelaskan lagi kita. Insyaallah kami serahkan kepada guru kita untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah, bismillah, masyaallah, la yasukul su'a illallah, bismillah, masyaallah, makana ni'matil Allah, bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, Allah satukan kita di tempat yang mulia, yaitu posko Cijantung. Di sini dilakukan pengajian setiap malam Senin untuk bapak-bapak dan juga hari Minggu untuk ibu-ibu, dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahun Baru sering diadakan di sini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada ahli keluarga, sahabatnya, dan seluruh ulama pewarisnya. Insyaallah kita semua sebagai umatnya, harapan kita harapan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai, yang kita senantiasa mendoakan, membimbing, menyayangi, mencintai kita, dan juga umat ini agar beriman kepada Allah dengan iman kami, yaitu iman yang sempurna. Juga kepada keluarga beliau dan para guru-guru yang senantiasa membantu perjuangan beliau. Juga yang tercintai pembina pendiri Pepas, Kanda Nazir, Kanda Sumarni, yang beliau ini juga ada beberapa pembina Pepas lain yang tidak hadir, yang mereka ini menginginkan agar ada wadah kita Labuan Bajo Timur di Jakarta. Alhamdulillah wadah itu sudah berdiri seperti yang disebutkan tadi, dan sudah berganti-ganti ketua beberapa periode, dan juga alhamdulillah sudah hadir organisasi lagi dari umum kedua KR, tentu tujuannya juga sama, untuk menampung aspirasi kita semua. Juga kami muliakan orang tua kita, dan saudara Sulaiman, ada Sulaiman Rashid, ada Sulaiman Ras, kedua-duanya ini Nabi. Ya.
Nah, di dari guru-guru kita, guru juga ada Nabi, Guru Zakaria, Abah Zakaria, di Irfan Najes dan Buku Irfan Pulang, yang Linda, kita Walid Haji Farijal, Khalifah Ali Mukhtar, Pak Azul, Pak Watari, Tengku Nazar, calon RT apa sudah jadi RT? Nah jadi? Calon Bang. Oh masih calon. Ini calon RT kita. Jadi insya Allah jadi ya. Insya Allah jadi. Berarti sudah ada keluarga bebas yang RT di Cijantung. RW sudah ada sipul. Nah, RW sudah ada sipul. Ya. Kemudian Jul dan Ibu Syahril sebagai ketua, dan ketua terpilih bebas, wakil ketua saudara Saidi, insya Allah akan dilantik hari Minggu. Berikut seluruh pengurus bebas, semoga bisa menjalani amanah pada warganya untuk menyayangi kami, menyayangi kami semua agar kita bersatu di negeri orang. Ya, begitu juga seluruh yang hadir yang tidak saya sebutkan nama yang satu persatu. Insya Allah kehadiran kita kemari, moga-moga Allah lapangkan dada kita, Allah jernihkan hati kita, dan Allah jernihkan pikiran kita. Karena kalau sempit dada itu adalah hidup yang paling tidak enak. Begitu kita melihat kawan-kawan kita berhasil, kita yang susah. Saya sudah lama Jakarta, dia baru 1 minggu sudah dapat pekerjaan. Bagaimana pula saya? Padahal kita malas. Yang baru 1 minggu Jakarta ini tiap hari dia pergi dan kebetulan dapat rezeki. Jadi maka kita mohon kepada Allah agar lapangkan hati kita. Apa tanda-tanda orang lapang dada? Dia bahagia melihat nikmat yang diperoleh oleh saudara-saudaranya. Itu juga terpilih ketua organisasi misalnya Syahril